Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiza dengan NIM 202005010271 dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi analisis laporan keuangan. Video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu analisis rasio keuangan, analisis perubahan pendapatan, analisis perubahan laba kotor, analisis titik impas atau break-even point, analisis kredit, dan yang terakhir analisis kinerja keuangan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Metode-metode dalam analisis rasio keuangan yaitu yang pertama analisis common size, yang kedua analisis time series dan forecasting. Materi yang kedua yaitu analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi secara terperinci. Sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab perubahan pada laba bruto. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode yang pertama, perubahan jumlah unit produksi yang dijual, perubahan harga jual per unit, perubahan jumlah unit yang diproduksi yang berhasil dijual, perubahan harga pokok per unit. Metode yang kedua, kenaikan penjualan dan kenaikan harga pokok penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. Faktor yang pertama yaitu biaya, yang kedua harga jual, dan faktor yang terakhir yaitu volume penjualan. Materi selanjutnya yaitu analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor. Yang pertama, perubahan harga jual, yang kedua perubahan kualitas produk yang dijual, yang ketiga penurunan harga pokok penjualan persatuan produk, yang keempat perubahan kualitas harga pokok penjualan, dan yang terakhir itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Materi selanjutnya yaitu analisis titik impas atau break-even point. Pengertian titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Metode yang digunakan untuk menghitung titik impas ada tiga, yaitu yang pertama, metode break-even point per unit. Metode ini merupakan tolak ukur dari nominal biaya tetap yang kemudian dibagi dengan harga per unit sehingga setelah dikurangi biaya variabel. Metode yang kedua, metode break-even point per penjualan. Metode ini dihitung berdasarkan fixed cost dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variabel cost dengan harga total. Metode yang ketiga yaitu metode break-even point per biaya. Dengan menggunakan metode ini, break-even point dihitung berdasarkan biaya pokok, dikurangi margin laba atau harga jual. Metode perhitungan ini paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Selanjutnya yaitu analisis kredit.
Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Penilaian laporan keuangan juga digunakan sebagai salah satu metode untuk menilai kesehatan suatu bank. Sumber dan penggunaan modal kerja. Pada umumnya, sumber modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber. Yang pertama, sumber internal, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri, dan sumber yang kedua yaitu sumber eksternal, adalah modal kerja yang berasal dari luar perusahaan. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tujuan pengukuran kinerja keuangan diantaranya: yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas; yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas; yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas; dan yang terakhir yaitu mengetahui tingkat stabilitas. Cara mengukur kinerja keuangan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan, diantaranya analisis laporan keuangan, yang kedua rasio keuangan, yang ketiga analisis tren, yang keempat perbandingan dengan benchmark, yang kelima analisis cash flow, yang keenam analisis pendapatan dan biaya, yang ketujuh evaluasi pertumbuhan dan efisiensi, yang kedelapan analisis return on investment, dan yang terakhir yaitu tinggal prospek masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Yang pertama, struktur modal; yang kedua, aset perusahaan; dan yang terakhir, total aset turnover.